mengenal dan melihat lebih dekat tanaman kelor Afrika atau yang biasa disebut moringa. Para pemirsa, seolah-olah terus berdatangan jenis-jenis tanaman baru. Padahal ini sebenarnya bukan jenis tanaman baru, tetapi karena yang memilikinya belum banyak, jadi belum familiar. Seolah-olah ini pendatang baru. Ini baru dimiliki oleh beberapa kolektor ya. Nama tanaman ini sebenarnya tanaman kelor, jadi masih bersifat private. Nah, ini coba saya explore melalui video ini supaya Anda bisa mengenal tanaman kelor Afrika. Yang pertama daunnya. Daunnya itu berbeda dengan daun kelor Jawa. Ini lebih lembut. Kalau kita pandang itu kayaknya enak di sayur, tapi belum pernah mencoba apakah ini enak di sayur rasanya gitu ya. Tapi daunnya kecil-kecil, lebih lembut daripada daun kelor Jawa. Jarak antar batang daun itu berdekatan. Ini daunnya, kita perhatikan lebih dekat daunnya seperti ini. Kemudian rantingnya itu aneh di sini. Kalau tanaman itu biasanya kan dari pohon terus ada cabang ya, cabang dan ranting. Ini cabang dan ranting satu, jadi hanya cabang gitu aja ya. Cabang itu dia menjuntai turun, jadi tidak horizontal ataupun tidak vertikal, tetapi ini menjuntai turun. Ini batangnya, termasuk juga ranting. Kemudian getah, coba kita tes, kita cuek, kita colek, itu tidak keluar getahnya. Jadi pohon kelor Afrika ini ketika kita lukai kulitnya tidak mengeluarkan getah. Kemudian ukuran pohon, sebagaimana pohon pelindung yang lain, jadi ini termasuk tanaman pelindung, ukurannya cukup besar. Diameternya bisa mencapai 70 cm untuk diameternya ya. Ini yang ukuran besar. Untuk tingginya bisa mencapai 5-6 meter. Tetapi secara proporsional yang banyak digunakan untuk taman itu kisaran tinggi 4-5 meter. Kemudian bagaimana cara membudidayakan tanaman besar ini? Pengalaman dari tukang taman yang ngurusi tanaman ini ketika disetreskan, dipindahkan di tempat yang baru, untuk perawatannya ini tidak menyukai air. Jadi kalau kebanyakan air bisa gampang busuk. Tidak seperti tanaman pelindung yang lain yang suka banyak air, tapi untuk kelor Afrika ini tidak menyukai banyak air. Kemudian batang. Warna batang inilah yang paling disukai atau yang menjadi daya tarik dari tanaman kelor Afrika. Jadi kalau kita lihat itu batangnya terlihat ayu, bersih, cantik, cakep gitu. Jadi kita lihat dari kejauhan, dilihatnya sangat menarik. Ini yang membuat tanaman kelor Afrika itu kalau kita gunakan sebagai material pembuatan taman, kelihatan eksotik gitu ya, sangat menarik. Jadi cocok untuk di tempat-tempat yang mewah.
Kemudian cara berkembang biaknya, ini saya menemukan biji. Jadi ternyata kelor Afrika ini berbiji. Jadi bentuknya memanjang. Ini kalau kita zoom ada biji di atas, itu bentuknya memanjang. Nah setelah kita kupas ada bulat-bulat diameter kisaran 1,5 cm, warnanya coklat. Tapi kalau bijinya itu terbungkus di kayak bentuknya itu seperti mirip oyong gitu ya, seperti sayuran oyong tapi ukurannya lebih kecil. Nah terbungkus begitu, kalau kita buka ada bijinya warna coklat. Jadi tanaman kelor Afrika cara berkembang biaknya dengan menyemai bijinya. Nah ini bijinya kalau Anda perhatikan ada pada video ini. Ambil saja biji kelor yang sudah tua, kemudian benamkan di media tanam. Sebaiknya media tanam tidak hanya tanah merah, tapi bisa dicampurkan dengan bahan yang meringankan seperti sekam mentah, kemudian atau sekam gosong atau sekam bakar. Disarankan untuk tidak mencampurkan pupuk organik semacam kotoran hewan, kotoran kambing atau kotoran ayam. Jadi murni hanya tanah merah dan campuran sekam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah bergabung. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe.